proses penyebaran dan diaspora keturunan Arab di Indonesia itu sudah berlangsung lama. Dan sebagai pendatang awal adalah golongan Alawiyin yang dengan semangatnya dan juga dengan mungkin kapabilitasnya sebagai pendakwah dan kemampuannya, mereka masuk ke Indonesia, mereka membuka Indonesia, memberikan fondasi. Ya, jadi mungkin sebenarnya ketika kita berbicara mengenai perpindahan hijrah pendatang keturunan Arab secara keseluruhan sebelumnya, Hadromi ke Indonesia, ke Nusantara pada waktu itu sebenarnya sudah dilakukan, saya akan sedikit kasih background, sudah dilakukan jauh sebelumnya. Beberapa orang bilang baru itu terjadi beberapa tahun abad 19, abad 20, sebenarnya itu sudah terjadi lama. Bahkan di beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa itu sudah terjadi di abad ke-6, abad ke-7. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa yang pertama, pendatang awal dari arus kedatangan Hadromi keturunan Arab ke Indonesia, itu golongan Alawiyin adalah golongan yang pertama. Jadi mereka adalah arus pertama, kalau dalam agama bisa kita kenal As-Sabiqunal Awwalin, mereka adalah orang-orang yang pertama. Jadi, dan itu masih terbatas secara jumlahnya. Nah, sehingga kalau kita lihat sejarah, dalam catatan sejarah Nusantara, itu beberapa kerajaan Islam di Nusantara, terutama di pesisir Sumatera dan Kalimantan, itu pendirinya adalah dari golongan Alawiyin. Karena mereka orang-orang yang pertama. Nah, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Baru kemudian setelah tahun 1870 ditemukannya teknologi mesin uap dan kemudian pembukaan terusan Suez, itu kerannya semakin lebar dan yang datang berarti dari semua golongan, baik itu Alawiyin, dari Masyaikh dan segalanya, itu mereka secara jumlah menjadi lebih banyak. Nah, jadi dalam sejarah kedatangan Arab di Indonesia, golongan Alawiyin ini sudah datang sebelumnya dan mereka meletakkan pondasi sehingga memudahkan untuk golongan lain untuk datang. Karena mereka sudah ada dulu, sudah melakukan asimilasi kerajaan-kerajaan Islam, sehingga orang Indonesia, Nusantara pada waktu itu sudah mengetahui bahwa oh, sebelumnya itu sudah pernah ada orang Arab datang hidup di daerah kami, mereka orangnya baik, mereka menyebarkan Islam, mereka menikah dengan raja-raja, dengan sultanan, sehingga itu lebih memudahkan generasi selanjutnya untuk datang dan hidup di Nusantara. Nah, sedangkan mengenai kenapa kok alasan mereka datangnya, milihnya ke Indonesia, dalam sebenarnya penyebaran Hadromi secara keseluruhan keturunan Arab itu yang berasal dari Yaman, khususnya dari Hadramut itu terjadi di seluruh dunia, baiknya di India, di Hijaz, tanah, dan kemudian di Indonesia. Dalam teori migrasi, alasan mengapa orang datang ke suatu tempat itu ada beberapa faktor. Ada push, ada pull factor. Push factor adalah faktor-faktor yang ada di dalam negeri yang menyebabkan mereka bepergian, yang sudah banyak diketahui orang, salah satunya adanya peperangan, konflik, kelaparan, masalah ekonomi. Nah, jadi orang memutuskan untuk berpindah itu gabungan antara push dan pull factor. Faktor pendorong dan penarik. Nah, tetapi saya ingin tekankan, beberapa orang bilang bahwa orang itu meninggalkan Hadramut pada waktu itu menyebar ke seluruh dunia, terutama ke Asia dan Hijaz, itu karena faktor ekonomi. Itu sebenarnya salah. Karena hanya orang yang memiliki sumber daya ekonomi saja yang bisa melakukan perjalanan. Karena perjalanan dari Hadramut ke Indonesia itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi salah kalau orang anggap bahwa semua orang yang datang ke Indonesia orang-orang yang cuma cari faktor ekonomi. Itu sangat sekali salah. Karena bagaimana kalau dia tidak mampu di negerinya bisa melakukan perjalanan jauh, membayar kapal, bahkan beberapa orang sebelum adanya kapal uap itu lebih susah lagi. Artinya mereka bukanlah orang yang semata-mata karena cari penghidupan yang layak. Tetapi itu adalah gabungan dari faktor ekonomi, faktor politik, dan yang ketiga ini penting, faktor penyebaran agama. Beberapa buku sumber menyebutkan yang ditulis oleh golongan-golongan awal bahwa pendatang Hadromi itu cuma cari duit dan
pedagang bukanlah mencari menyebarkan Islam. Itu salah. Karena mereka juga salah memahami selain masalah keuangan bahwa mereka memiliki sumber daya. Sebagai orang Islam, kewajiban untuk berdakwah itu bukan hanya milik ulama-ulama pendakwah besar seperti yang ada dalam anggapan agama lain seperti Kristen. Dalam agama Kristen yang berhak untuk melakukan dakwah adalah para pendeta. Dalam ajaran Islam yang memang benar dipahami oleh mereka orang ini sebagai seorang ulama, itu kewajiban dakwah itu juga pedagang, pengusaha, guru, siapapun punya kewajiban untuk berdakwah. Bahkan Rasulullah pun seorang pedagang, tapi beliau juga berdakwah. Nah, ini anggapan yang salah. Yang ketiga, kenapa memilih Indonesia? Dalam teori migrasi itu biasanya orang akan datang ke suatu wilayah itu berdasarkan kisah sukses story orang sebelumnya. Ketika saya berhasil di Amerika, saya akan nelpon keluarga saya, adik saya, bapak. Nah, itu terjadi juga di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan, ketika golongan awal para pengusaha dan Alawiyyin yang dengan semangatnya menyebarkan Islam seperti di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan, itu membawa kabar ke negaranya bahwa Indonesia orangnya baik, masih membutuhkan penyebaran Islam karena mungkin waktu itu tidak banyak tahu mengenai Islam. Ada kesempatan ekonomi juga, orangnya baik. Ketika ini disampaikan kepada, terdengar oleh berita keluarganya di Hadramut sana, itu memotivasi mereka untuk datang. Sehingga kita lihat di beberapa tempat di Indonesia khususnya, itu setiap perkampungan, setiap provinsi memiliki tipologi yang hampir sama dengan kampungnya di Hadramut. Saya, orang tua saya dari bin Hayazi, dari Sibam, itu turunnya di Lombok. Yang di Lombok itu adalah tetangga-tetangga kita semua. Jadi keluarga Ma'dan, keluarga bin Hayazi, keluarga Bafadl, keluarga yang lain, itu adalah masih memiliki hubungan keluarga kekerabatan yang dekat dengan yang di asalnya. Sama halnya dengan Alawiyyin. Kalau kita lihat, bin Sahab ada di Palembang semua. Kemudian Al-Atas ada sebagian banyak ada di Jakarta. Kemudian kita lihat juga beberapa keluarga seperti keluarga Mulahela yang ada di Lombok. Nah, jadi dan ini sampai sekarang masih dipraktekkan di seluruh dunia oleh para pengungsi juga. Jadi ketika mereka datang di suatu wilayah, mereka sudah menancapkan, berasimilasi, sukses, mereka akan terus membawa kerabatnya, tetangganya, sehingga dalam banyak kasus perkampungan Arab pada awalnya yang ada di Indonesia itu berasal dari keluarga yang sama atau keluarga yang berasal dari kampung yang sama di asalnya. Nah, satu lagi mengenai perekonomian tadi, alasan kenapa mereka itu, bahkan kalau kita lihat kan beberapa Hadromi ini keturunan Arab dan Alawi ini kan ada yang sukses di Saudi, lebih sukses daripada di Indonesia. Menurut sejarah dan diskusi saya dengan beberapa orang yang ada di Hadramut itu, sebenarnya yang ke Saudi adalah mereka sebenarnya yang mungkin dianggap tidak mampu karena mereka tidak bisa membeli tiket ke Nusantara, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan kaki. Seperti salah satu saya sebut, ada beberapa keluarga yang sukses di Saudi itu mereka awalnya dari Hadramut, dari Yaman ke Arab Saudi karena cuma perbatasan, mereka berjalan kaki. Nah, itu sedikit gambaran. Jadi intinya saya sebutkan di sini bahwa proses penyebaran dan diaspora keturunan Arab di Indonesia itu sudah berlangsung lama. Dan sebagai pendatang awal adalah golongan Alawiyyin yang dengan semangatnya dan juga dengan mungkin kapabilitasnya sebagai pendakwah dan kemampuannya, mereka masuk ke Indonesia, mereka membuka Indonesia, memberikan fondasi dengan akhlaknya, dengan dakwahnya, dengan perkawinan dengan golongan-golongan kesultanan, raja-raja, sehingga itu memudahkan golongan selanjutnya yang di luar Alawiyyin untuk datang ke Indonesia. Tetapi tidak berarti di luar Alawiyyin tidak ada yang datang pada level awal, tetapi jumlahnya sedikit karena kita lihat ada beberapa keluarga Abdullah Al-Misri dari Mesir, ada keluarga-keluarga lain Maskati yang di Palembang, Jari Maskat. Jadi artinya memang terbatas, tetapi semenjak tahun 1870 dengan pembukaan terusan Suez dan juga teknologi mesin kapal uap itu semakin banyak, dan mereka datang ke Indonesia mendengar cerita sukses dari sebelumnya, dan mereka cenderung memilih tempat-tempat komunitas dari keluarga terdekat, dari kelompok terdekat, dari kampung terdekat, walaupun saat ini mereka sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Yang pertama,
kenapa muncul pemikiran bahwa mereka itu karena satu-satunya alasan ekonomi itu karena memang begini, sumber-sumber referensi yang digunakan tentang sejarah kedatangan Arab di Indonesia itu ditulis oleh orang-orang dari Barat. Jujur saja, penulisan sejarah keturunan Arab Indonesia masih minim. Kalau ada ditulis oleh sejarah Barat. Sejarawan Barat ini mereka menggunakan kacamata berpikir perspektif yang dia pahami bahwa sebagai seorang Nasrani yang bisa berdagang, yang bisa berdakwah itu hanyalah kelompok pastor pendeta. Berbeda, mereka tidak melihat dengan kacamata perspektif Islam bahwa setiap umat, setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdagang. Bukanlah monopoli para pastor atau pendeta. Berbeda dengan perspektif mereka, di mana Rasulullah pun berdagang. Nah, itu pertama, perspektif yang salah, dan memang tidak banyak orang dari keturunan Arab sendiri yang selama ini mau menuliskan sejarahnya, sehingga itu dipercayai sebagai sebuah hal yang benar. Bahwa, nah, yang kedua, saya akan tambahkan, memang benar mungkin di antara pendatang itu ada yang dari golongan tidak mampu, tetapi kita tidak pernah bisa menentukan bahwa alasan orang berpindah sebanyak ratusan ribu orang Arab yang datang itu semua miskin. Karena seperti yang saya sampaikan, alasan orang berpindah itu multiple factor. Faktornya itu ada banyak. Di situ mungkin ada alasan agama, alasan kepentingan ekonomi, kepentingan dakwah dan sebagainya. Itu menjadi satu. Jadi nggak ada namanya alasan tunggal. Nah, yang ketiga, bangsa Arab terutama di sepenanjung Hadramut, pantai itu, Sawahil itu, coastal area, itu terkenal sebagai bangsa petualang. Kalau kita mau cermat membaca buku sejarah, kita mengenal salah satu banyak cerita mengenai bagaimana orang-orang Arab zaman dahulu dengan kapal kecil bisa berpetualang ke seluruh dunia. Gampangnya gini, kita ingat cerita Sinbad atau cerita, ya itu menunjukkan bahwa mereka, dan itu terbukti, banyak bukti di beberapa penelitian Belanda dan tim Barat, itu beberapa orang Arab sudah melakukan perjalanan dengan kapal kecil ke seluruh dunia. Memang mereka bangsa petualang, sehingga dengan sifat petualangnya, dengan sifat ingin penyebaran agama Islam, dengan sifat ingin mencari penghidupan baru, didorong mungkin memang keadaan waktu itu ya ada kesulitan karena memang tanahnya tandus, mereka berusaha untuk, tetapi bukan hanya karena tandus saja. Nah, tapi didukung oleh beberapa faktor yang lain, sehingga kita tidak mungkin mengatakan bahwa orang yang berpindah ke Indonesia Arab adalah orang-orang yang miskin, yang mencari penghidupan, yang hanya berdagang tanpa memiliki motivasi lain.